Akhirnya kita dapat si Anu. Masih putar-putar dia teman-teman ya. Masih melayang-layang di atas permukaan air. Ya, oke, Bang. Islam atau sorry Bang. Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen, Bang. Oke Bang. Silakan Bang, open cam Bang. Nggak bisa pengikutnya, sedikit nih. Teman-teman Kristen di bawah, inilah orang-orang yang mau memberitakan Injil. Kalian follow lah mereka biar bisa open cam. Iya kan Bang ya? Iya Bang ya? Ayatnya di Matius berapa? Ayat 18. Itu si Anu siapa Bang sebenarnya itu? Coba Abang jelaskan. Lihat dulu itu ayatnya. Nah, nih. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Nah, ini poinnya sini, si Anu ini siapa Bang? Nanti kalau saya jawab, sampean akhirnya logikanya bisa nangkep nggak? Kalau Abang jawab itu pakai yang tertulis di Bible, saya bisa nangkap. Tapi kalau pakai congor sama saja Bang. Ibaratnya seorang guru mempunyai murid 20, 30 mungkin lebih. Nah, di situ dikatakan, pemililah seseorang si Anu itu bisa si muridnya si A, si Budi, si Tono, si Siska, artinya di situ entah siapapun yang kau temukan yang mengenal aku, katakanlah kepada mereka waktu aku sudah tiba. Si Anu itu tidak berpatokan pada satu nama orang, bisa diantara banyak muridnya. Itu tujuannya. Dari ke-12 muridnya itu ada yang nama si Anu Bang. Bukan saya katakan, si Anu itu bisa si Budi, bisa si Tono, bisa si Siska, bisa si Bang Lodi. Nggak bisa Bang. Siska mana ada Anu Bang? Siska perempuan, yang ada Anu itu laki-laki Bang. Dia begini Bang. Kenapa di sini harus si Anu Bang? Misalnya kalau namanya ini Anwar, kenapa ndak ambil warnya? Emang ini si Anu loh Bang. Kenapa merujuk ke anu-anuan begitu Bang? Kenal satu aja muridnya kan enggak. Kan banyak. Sudah Bang, nanti kita macet ke Anu Bang. Ini tema saya, jelaskan saya Yohanes 17:9 nih Bang. Punya IQ itu harus lebih di atas rata-rata. Kita bisa nangkap gitu loh. Mau nangkap bagaimana? Abang mau nangkap si Anu pula. Kalian ini mau nangkap Anu pula. Abang mau janganlah tangkap Anu Bang. Masa Abang mau tangkap Anu? Maksudnya gimana Bang? Di mana sih akhirnya orang Islam ini? Heran saya. Kenapa Bang? Iya, yang saya tanyakan kenapa si Anu itu? Abang tahu Anu enggak? Sabar Bang. Abang tahu Anu tidak? Itu saya tadi udah jelaskan tuh, itu Anu itu apa Bang? Temuilah seseorang si Anu itu. Nah itu. Anu. Si Budi, si Tono, si Siska, si Putri, yang penting yang kenal sama aku. Ini gara-gara ayat Tasya nih sampai kita bahas si Anu nih. Abang punya Anu kan? Di Bible punya Anu. Saya punya Anu, Abang punya Anu kan? Jujur. Jadi Anu yang mana ini Bang? Anu Bible, Anuku atau Anumu? Jangan kita anu-anuan di sini Bang. Ini saya mau berdiskusi sehat Bang, bukan bahas tentang anu-anu di sini. Ini gara-gara ayat Tasya ini. Gimana Bang? Yang kenal aku kan entah siapapun mereka, seseorang itu yang kenal aku, makanya disebutnya si Anu, mau itu si Budi, si Tono, si Putri. Kenapa sini tidak? Kalau di sini tertulis kan, pergilah kamu kepada si dia, itu kan masih bagus Bang. Tapi kalau pergilah kamu kepada si Anu, terus dia tanya, sus Anu siapa? Buat apa kamu tanya Anu siapa? Anumu juga ada. Hanya anu-anuan mereka di situ. Karena ini merujuk ke Anu Bang.
Berarti di Bible ini ada anu, saya pun ada anu, abang pun juga ada anu. Jadi anu di sini. Intinya begini bang, dari ke-12 murid bertambah dengan Yesus, anu siapa ini bang? Orang Islam itu kan mengartikan anu gitu mungkin. Orang Islam itu mengartikan anu itu selangkangan gitu. Tidak tahu, pokoknya si anu, anu ini siapa bang? Anu siapa ini bang? Memang otak kalian itu seperti itu. Nah, kan menghujat. Oke bang, kita ndak usah anu-anu di sini karena di Bible ada anu, saya ada anu, abang pun ada anu ya. Nah sekarang kita ke sini saja bang, biar kita keluar dari si anu-anu ini. Ini karena ayat tasyanya ini kita anu-anuan di sini bang. Abang pun naik, kita bahas ini saja. Kenapa abang bahas si anu? Abang kan juga punya anu. Ya kan bang? Jelaskan saya Yohanes 17:9, silakan. Otaknya hanya mesum selangkangan saja. Anu. Kenapa kau masih si anu lagi? Pantaslah kalian ini. Kenapa kau kabur? Maka coba kita kasih naik coba. Ini lama-lama saya ganti tema si anu kecil atau anu besar itu. Halo, selamat Belantik. malam. Iya, Ya. Belantik malam. Islam Kristen. Protestan, Kristen juga. Oke, silakan open cam. Gelap tapi nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, Yesus adalah terang dunia, Bang. Oke, Bang, ya, kita tidak bahas si anu sini, kita bahas yang ini, Bang ya. Jelaskan saya Yohanes Agak gelap. 17. Ini pertanyaan aku ini, Bang. Gua emang jujur ya. Ini kan di Kristen kan gua agak nggak bimbang gitu ya kan. Maaf ya, agak kurang ragu-ragu sih. Dalam arti Yohanes ayat 20 pasal 20 ayat 17. Tahu kan? Yohanes 20 nomor Pasal 17 saya buka ya. Oh. Yohanes 20 Ini cuma kebimbangan gua aja, Bang. ayat 17 ya. Ya. Oke, coba kita baca. Iya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Iya bang, gimana itu bang? Nah, yang jadi pertanyaanku yang gua bimbang kan, Yesus kan kalau di Kristen kan itu sebagai Tuhan. Kenapa kok Iya. dia Tuhan masih mengandalkan sama Allah atau Bapa? Berarti kan Iya. otomatis itu berarti Yesus kan masih ada yang berdoa, intinya Yesus masih berdoa sama Bapa sama Allah gitu loh. Makanya aku kebimbangannya di situ. Itu di kisah para rasul 2:32. Abang ada Bible di situ? Heeh. Coba buka kisah para rasul 2:32. Coba baca situ. Ah, makanya aku kalau lihat dari ceramah-ceramah semua orang di TikTok itu, makanya aku itu bimbang. Iya Kalau bimbang. iya, Bagus. makanya kalau Yesus itu mengakui sebagai Tuhan, tapi kenapa kok Yesus masih mengutamakan mengandalkan sama Bapa atau Allah? Berarti kan Yesus bukan Iya Tuhan. bang, karena Yesus itu bertuhan bang. Coba abang buka, ada Bible situ, ada Bible. Nah, itulah pertanyaan yang benar. Yesus masih bertuhan, berarti ya. Terus nama Allah sama Tuhan itu berarti ada bedanya kalau di dalam Kristen ya? Iya bang, itulah Kristen. Karena kalian Kristen ini bukan ikut ajaran Yesus, tapi ikut ajaran Paulus. Makanya saya suka, saya suruh buka itu kan di Roma 14:9 itu Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati supaya ia menjadi Tuhan. Abang kan orang Indonesia, Ya. kan? Nah, supaya ia menjadi Tuhan. Berarti di situ ada kata supaya ia menjadi Tuhan. Berarti siapa yang menjadikan dia Tuhan? Nah, Coba abang bukalah. Abang buka perkataan Yesus sendiri. Yesus selalu mengatakan dia utusan Tuhan. Tapi abang bukalah perkataan Paulus. Di Roma, di kisah para rasul 2:39 itu dikatakan, benar. dikatakan begini. Yesus yang kamu salibkan itu Allah telah membuat ia menjadi Tuhan.
Berarti Tuhan Yesus ini Tuhan yang dibuat-buat, Tuhan jadi-jadian. Eh, makanya gua cuma gini loh, makanya kalau gua eh, kalau dipikir baik-baik sih Bang ya, cuma gua ngomong gini, kalau Yesus sebagai Tuhan, kenapa masih mengandalkan tentang Allah, masih berdoa sama Allah, terus perbedaannya Iya, Allah sama Tuhan itu apa? Ini tema saya seperti ini Bang. Tema saya jelaskan saya Yohanes 17:9. Yohanes 17:9 ini kan Yesus berdoa. Iya benar-benar, nah, berdoa sama Allah ya kan? Nah itu, masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah makanya itu. Sorry ya, ini cuma gua lebih tanyanya lebih detail, makanya gua bimbang. Gua pikir-pikir sih, masa sih? Intinya begini Bang. Intinya begini Bang. Abang ambil ketenangan diri dulu. Abang jadi ateis dulu lah Bang. Kalau di Kristen tidak selamat Bang. Tuhan saja Iya. mati. Gitu. Bener. Iya dah, cuma bener sih, bener-bener. Ya udah, gua turun Iya. itu aja Bang yang gua perjelas Bang. Oke Bang. Iya pikir-pikir dulu Bang ya. Gua Iya. paham sih dari semua cerita, gua pelajarin tentang Islam, Al-Quran. Iya, pelajarin. Semua cerita di dunia ini emang udah ada ceritanya di dalam Al-Quran. Gua percaya sih. Begini Bang. Pesan saya cuma satu sama Abang ya Bang ya. Bang. Ya. Pesan saya cuma satu sama Abang begini Bang ya. Musibah yang paling terbesar pada diri kita Bang, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita Bang, ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar Bang. Ya. Ya. Teruslah abang mencari kebenaran, karena di dalam Al-Quran itu sudah tertulis, Innallaha la yugayyiru ma biqaumi hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi abang teruslah mencari kebenaran Bang ya. Ya. Iya benar. Semoga bisa menjadi asbab hidayah ketika abang sudah mendapat kebenaran dan abang sudah mengambil kebenaran itu, dan semoga dengan asbabnya abang mengambil kebenaran itu, akhirnya keluarga keturunan abang itu menjadi benar semua Bang ya. Karena ketika abang mengatakan Yesus itu bertuhan, betul. Yohanes 17:3 Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Betul atau tidak? Nah, abang kan pasti orang terpelajar. Ketika berbicara tentang utusan, berarti ada yang mengutus. Betul? Benar. Nah, hanya orang stres yang mengatakan Yesus mengutus dirinya sendiri, itu orang stres itu. Apalagi si siapa Bang? Si Mikacu siapa? Si Mikana. Si Mikana itu dia mengatakan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus ngomong kepada dirinya sendiri. Abang pernah ndak melihat orang di pinggir jalan ngomong sama dirinya sendiri Bang? Pernah ndak? Nah, ayo. Itu Bang. Ini pesan saya sama Abang, teruslah mencari Bang ya. Iya makanya itu Bang. Ya, terus mencari kebenaran Bang. Allah, makanya kalau kayak kemarin kan kita memperingati hari kebangkitan, ya gua belajar. Masa sih Tuhan ada bangkit, ada mati, ada hidup. Ya, ketawanya di skip dulu loh Bang. Serius. Aku nggak mengajarkan apa loh. Serius ya Bang, ya mohon maaf ya. Iya, oke, serius. Oh teman-teman, kita mau serius teman-teman. Kita mau serius, silakan. Ya Allah. Kau punya kamera juga jangan kasih gerak-gerak begitu seperti orang mau digeruduk. Begini seperti saya, ini kebenaran loh. Begitu, nyalakan itu, nyalakan lampu itu, biar kelihatan kegantengan. Orang-orang kalau mulai mempercayai Yesus sebagai juru selamat bukan Tuhan, berarti itu cahaya-cahaya sudah mulai ada itu Bang. Begitu. Abang ini kelihatan gelap, tetapi saya tahu kalau abang pakai topi kan? Iya masa itu apa? Oke, lanjut Bang. Silakan. Sadar. Gimana? Ya udah gitu aja sih Bang. Cuma gua mempelajari pengertian dari abang semua, dari Bang RA, Bang Juma, Bang Roding ini, makanya gua setiap kali itu masuk
Bener gak sih? Aku pelajarin satu persatu jawabannya Bang. gimana gitu. Iya bang, intinya begitu bang. Ini abang sudah mulai berpikir, pemikiran abang, logika abang, doktrin abang sudah mulai terbuka bangnya. Jadi tidak ada, apalagi tadi abang mengatakan bahwa abang bingung-bingung begitu bahwa masa Tuhan mati habis bangkit, kan tidak mungkin bang. Eh, Namanya Tuhan itu tidak bisa mati bang. Dia tidak terhampiri. 1 Timotius 6 nomor 6. Dialah satu-satunya tidak terhampiri dan tidak takhluk kepada makhluk. Yesus itu makhluk. Yesus itu ciptaan. Lahir, hidup, dibunuh. makanya gini bang, gua berpikir kalau kalau gua belajarin tentang apa ya, kitabnya abang sih kayak siapa itu Nabi Muhammad, SAW ya kan, SAW salam itu Iya. kayak utusan ya kan, kayak gua mempercayai seperti Atau itu. abang mau bertanya tentang Islam, silakan bang. Hmm. Eh, gua tanya tentang Islam. Seumpama kalau kita jadi Islam dijamin masuk surga, terus ada yang menolong kita nggak nanti? Meskipun Begini, Bang, kalau ya. kita punya dosa. Iya bang. Kalau kita masuk Islam udah di tengah-tengah mau apa ya? Kalau tidak intinya kayak seperti itulah. Iya, ketika ada orang yang dari non Muslim dan memeluk agama Islam itu mereka bagaikan bayi yang baru lahir. Ibarat kertas itu tidak ada titik hitamnya. Tergantung mereka hidup ke depan. Mereka mau berbuat dosa ya silakan. Karena di Islam itu tidak ada juru selamat. Di Islam itu selamat ditanggung masing-masing. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Keburukan apapun yang kau buat sekecil biji zarah di dunia ini, maka di akhirat kau akan mendapat balasannya. Sebaliknya juga begitu. Kebaikan apapun yang kau buat di dunia ini, maka kau akan mendapatkan Oke, balasan oke. di akhirat. Nah, Kalau Abang, untuk terus abang mengatakan, kalau abang mengatakan bahwa apakah di Islam sudah ada jaminan surga? Kalau menurut data di Islam sudah dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Jibril alaihi salatu wasalam, fa'aulallahu taala ala Jibril fabasirhu ya Jibril innahu awalun nasi khairu jubil ardi idza buisu fabasirhu innal zanna muharamatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Wahai Jibril, katakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang paling pertama aku bangkitkan di hari kiamat. Dialah orang aku jadikan pemimpin di yaumil kiamah, dan katakanlah kepada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Silakan. Pertanyaan gimana nasib manusia-manusia yang sebelum mengenal ajaran agama Islam? Sebelum ajaran Islam, maksudnya bagaimana, Bang? Gini kan, kalau gua baca tentang di agama Islam itu Nabi siapa itu Muhammad SAW ya kan, itu Nabi yang terakhir ya kan. Iya. Nah, terus gimana nasibnya orang yang memeluk agama sebelum Islam dulu-dulunya? Apakah dia masuk surga apa gimana? Iya, kalau dulu-dulu ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengajabkan orang yang belum diutus rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus, maka di situ itu namanya zaman fitrah ya, kalau tidak salah itu. Nah, itu berarti belum ada dosa, bukan belum ada dosa, tapi gimana ya? Allah belum hukum orang-orang itu ketika berbuat dosa. Nanti ketika Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru disitulah Allah Subhanahu wa taala mulai menyuruh Nabi berdakwah. Nah, disitulah mulai terhitung, Bang. Kurang lebih seperti itu, Bang. Tapi kalau dia- Abang mau tanya-tanya, Abang sudah pernah naik sama Ustadz Yusuf PI, Bang? Naiklah ke Belum dia, sih. Bang. Dia itu luar biasa itu. Penjelasannya bagus itu. Naiklah, Bang. Belajar di situ, Bang. Gua cuma nyimak aja sih, cari apa maksudnya itu cari yang cari apa ya yang bikin gua nggak bingung sih Bang. Makanya gua tanya, kalau orang sebelum masuk Islam kayak aku ini seumpama ya kayak nenek kakek gua sebelum kenal tentang agama Islam apa orang dulu-dulu, terus sebelum ada Nabi Muhammad SAW itu ada, terus gimana nasibnya, dia masuk surga apa masuk neraka itu loh? Itu Allah belum menghukum orang-orang yang ketika belum diutus Nabi, Bang. Itu dijelaskan dalam Al-Quran.
Oh. Allah belum apa menghukum orang-orang yang belum diutus nabi, namanya zaman fitrah, Bang. Gitu. Begitu, Bang. Nanti kalau sudah ada nabi begitu, Bang, baru dihukum. Iya sih. Ada lagi, Bang? Ya udah, nanti aku belajarin dulu soalnya Iya. jawabannya semua sama sih. Kayak dalilnya gimana, hadisnya gimana, itu semua jawaban Iya, sama. kalau Ya. Islam kalau menjawab itu semua sama, Bang. Karena Islam itu tidak mau menambahkan Al-Qur'an, mengurangi Al-Qur'an, apalagi mengarang-arang Al-Qur'an, tidak boleh, Bang. Nah, Jadi makanya kami itu ketika Anda bertanya kepada kami tidak tahu, kami bilang tidak tahu. Begitu. makanya dari dulu Itulah kan Islam, Bang. gua cari Abang pegang ada jawaban saya, silakan Abang catat, Abang tanya kepada Islam lain, berubah enggak penjelasan? Begitu. ya benar. Ya udah. Nah, Itu, Bang, karena kok udah, thank you gitu aja lah. Gak bisa Oke, ya, Bang. siap, Bang. Kok iya. Ah. Nanti DM saja, Bang. DM-an kita, Bang, ya. Kirim nomor WhatsApp, kita sambil halo-halo, Bang. Ya. Iya, siap. Kalau Abang di sini Makasih, nanti Bang, ya. Oten kepanasan, Bang. Nanti pengikut Paulus kepanasan. Kan dibilang ketawanya itu di skip dulu loh, Bang. Oh ya. iya, siap. Ya Siap, kan? Mas. Luar biasa. Insya Katanya Allah, Bang, ya. baik. Sekarang Iya, ketawa siap. dulu, nggak nempatin janji berarti bohong nih lo ya. Bukan, saya bilang ini yang di bawah yang kepanasan ini kan, ketawa sama mereka. Ya. Nanti Nggak ada boleh yang nyalain bilang, orang Abang gitu, ini, katanya baik. Ayo bohong berarti baiknya ya kan. maksudnya? Udah, itu aja lah. Oke, siap. Oke, thank you Kamsa. Oke, siap. Nah, sudah turun sendiri ya. Nggak ada yang berani. Open cam, Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Alatia ini kalau dia masuk Islam ini namanya saya ganti Al-Fatihah. Open cam. Ya Open Allah. cam. Aduh, belum beli kerudung lah. Naikkan lagi yang lain lah. Aku belum bisa, belum beli kerudung dulu lah. Coba kalau begitu coba kau jelaskan nih. Aduh, mending kau ngaji lah. Naikkan aja yang lain. Bahaba, tabata, batata. Nah, sudah saya ngaji. Silakan jelaskan ini. Ya Allah. Saya ngaji tadi kan? Astagfirullahaladzim. Kau ngapain sih Cepat, bahas Ale. agama? Sebentar, kenapa kau bahas agama tiap hari? Ayo. Orang berdakwah. Ih, masa berdoa bahasnya Alkitab? Siapa suruh kalian curi kata Allah? Lah, enggak. Allah kata Begini, Allah Ale. itu. Ale, kau lihat enggak? Kenapa Islam sama Hindu tidak pernah berdebat? Islam sama apa? Islam sama Anu lagi. Ini gara-gara si Anu ini. Islam sama apa? Buddha tidak pernah berdebat. Tetapi kenapa Islam sama Kristen hari-hari berdebat? Coba Lah, kau cari. kalian kan yang debat. Kalau kami kan diskusi. Oke, silakan begini. Kata Allah itu kalian ambil dari mana? Jujur, Ale. Nah, Jujur, itu saya- bahasa Arab. Itu bukan bahasa Islam kan? Oke, Emang kalau begitu Kristen ini kalian punya original teks itu Arab atau Yunani atau Ibrani? ya Yunani. Nah, Nah, Indonesia terus? kan banyak serapannya dari Oh, bahasa Arab. maksudnya ada orang Arab Kristen tinggal di Yunani begitu? Bukan begitu, botol. Ya Allah, nggak ngerti ya Allah. Coba. Bahasa Arab itu nggak beragama. Kau ini tuh Ale. Nanti saya mau bahas di komal saya itu kata Allah tidak beragama. Saya lihat kau ini tuh nanti sama-sama seperti Abu Sofyan. Awalnya benci-benci tiba-tiba suka memeluk Lah, siapa agama yang benci Islam? Siapa coba yang benci Islam? Itu kau. Lah, Coba sejak kau kapan jelaskan saya dulu benci Islam? dari mana, bagaimana ceritanya dari Theos itu dia terjemahkan sampai jadi Allah. Sebenarnya Theos itu kan Iya. dewa. Kalau malu sama Theos Allah pakai juga tisi. dewa artinya. Setara maknanya. Elohim, Theos, Allah itu artinya dewa semua. Sesembahan Itu itu, otak makanya kau gelar itu bukan nama, makanya itu gelar. Kau ini masih nau-nau ternyata. Tahu sih, nau pambodoy. Udah huruf. Nau satu. Ose kasih daya lan jua. Subosan ose sing ada ilmu deng beta sing ini sing bisa ose. Coba jelaskan Beta panggil dulu. Endo Beta panggil Endo, beta Ya, panggil Endo. Kirim Pak Endo sekarang, cepat. sabar beta bagikan dulu. Telepon.
Bagikan pada dia. Bagikan saya nggak ada dia Jadi nomor teman-teman doakan saja ya, semoga Alatea ini cepat-cepat dia memeluk agama Islam teman-teman ya. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Semoga aku jadi oten sampai Isa alaihissalam datang. Bagaimana? Ini kan sudah mulai curi ini. Ini. Ya Allah ya Rob, semoga aku tetap jadi oten sampai Isa alaihissalam datang. Mayyadihillahu fala mudillala wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada satu orang, seluruh dunia mau menyesatkan tidak akan bisa. Jika Allah sudah menyesatkan seseorang, seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim, jalan lurus tidak akan bisa. Alatea, alatea. Oke, jalan lurus di Islam apa sih jalan lurus di Islam? Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Cari terjemahan di Google. Iya. Quran surat Yusuf ayat 108. Buka Quran surat Yusuf ayat 108. Aduh, aku kan orang Indonesia. Tidak, saya tidak bahas. Alatea ini dia penghujat teman-teman. Dia ini suka menghujat saya. Dia ini seperti Mana rekamannya hujatan saya? Coba laporkan saya di polisi mana. Open cam dulu baru Saya beli kerudung dulu, belum beli kerudung lah. Soalnya kalian kan bukan kerudung. Bukan kalau beli masker kerudung di tetangga itu kan ada kerudung. Yesus kan bilang, aku akan datang seperti pencuri. Jadi curi sementara. Itu maknanya di situ pencuri itu nggak ditahu kan, pencuri kan nggak tahu kapan datangnya kan. Itu iya, kenapa tidak datang? Ya Allah. Aku datang seperti Intel, aku datang seperti Buser, tetapi aku datang seperti pencuri. Bagaimana ini? Pencuri itu artinya nggak ditahu kan. Coba pencuri masuk rumahmu, kau tahu nggak ada yang mau datang? Nggak mungkin, nggak kau tahu kan? Buser masuk rumah grebek orang kita tidak tahu. Lebih enak mana, pencuri atau Buser? Ayo. Ya Allah. Buka. Endo nggak mau datang, soalnya kamu kan ini penghujat, jadi dia nggak mau. Siapa? Endo? Barang sih penghujat. Bagaimana? Di mana loading? Ale, kita bilang pangana ya. Lah sih kapan putar-putar lagu tuh, sih mau joget-joget begitu. Dengar dulu, kita bilang pangana Ale. Kita bilang pangana. Ketika saya mengatakan bahwa apakah Tuhan orang Kristen itu punya lato-lato, apakah di situ saya menghujat? Jujur. Kalau bertanya. Ya, saya bertanya begini, saya bertanya sama orang Kristen begini, apakah kalian yakin Tuhan punya lato-lato? Apakah saya menghujat itu? Iya, kalau bertanya, kalau ketawa ya menghujat. Saya bertanya loh. Itu kata Tuhan itu apa? Daman aja udah tahu arti kata Tuhan. Atau begini, saya rubah begini. Apakah Yesus punya lato-lato? Saya menghujat atau tidak? Ya kalau bertanya dengan nada yang santai. Saya Misalnya saya bertanya begini. Apakah Muhammad? Apakah lato Muhammad? Orang masih bicara ini sama dengan Oten lagi. Oke, lanjut. Saya katakan begini. Alatea, apakah Alatea yakin kalau Tuhan Yesus punya lato-lato? Iyalah, manusia firman Allah menjadi manusia punya lato-lato, alat kelamin lah. Oke. Berarti Yesus manusia ya, bukan Tuhan ya? Justru dikatakan Tuhan karena manusia, makanya mengerti dulu kata Tuhan. Rob itu bagaimana justru dikatakan Tuhan karena dia manusia, berarti Tuhan ini manusia. Aduh, agak lain. Naung sih paling naung nih. Boleh. Daman aja udah mengerti loh dia Daman. Daman itu belajar mantik, jadi lebih jago lah dari kau. Apa? Jangan banding-bandingkan saya dengan orang. Setiap orang punya narasi berbeda-beda. Coba kau begini. Kau jelaskan kepada saya tentang ketuhanan menurut Kristen. Silakan. Aduh, sudah 1 tahun ketuhanan lagi ya Allah. Ale, kenapa kita bahas ketuhanan Ale? Ingat, musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketuhanan yang benar. Tanpa ketaatan kepada ketuhanan yang benar. Gak bisa, itu iman kan. Agama di Indonesia ada berapa? Iya, sekarang begini Alatea. Itu iman masing-masing. Tapi kalian mengimani itu, kalian punya kau mau mengimani pohon kelapa, kau mau mengimani pohon toge, itu urusan kau. Tapi kita sini berdiskusi mendapat edukasi. Kau sih bicara terbatul nih. Ini gara-gara si Anu tadi tuh. Tapi Alatea begini. Tadi ada saya punya kawan itu ayat Tasya, dia kasih begini nih. Di Matius 26:18 jawab Yesus, pergilah ke kota itu,
kepada si Anu. Ini si Anu ini siapa? Anu itu kan namanya orang yang nggak diketahui. Iya. Kenapa sih kalian ini nggak pinter ya kalian? Tapi Islam juga udah ada sih yang pinter. Anu itu kan yang nggak ditahu, nggak diketahui kan? Ayat Tasya ini Islam ya? Kemarin dia aku Tidak, yang saya tanyakan begini, ini si Anu siapa ini? Anu siapa ini nih? Anu siapa? Anu itu sesuatu yang nggak ditahu, botol kali kau Islam di Malaysia itu pinter-pinter loh. Kan ada 12 murid di sini. Indonesia nggak pinter, antara 12 murid itu tambah dengan Yesus, Anu siapa ini? Astagfirullahalazim. Kau rukyah dulu lah kau. Coba kau jelaskan. Muhammad lah. Kenapa? Kita bahas Muhammad lah. Kau jangan bilang Muhammad, Nabi Muhammad. Coba bilang Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad versi kalian, bukan kami, bukan. Iya, tapi diskusi dengan saya itu harus bersopan begitu. Kenapa Latia? Apa yang mau ditanyakan Nabi Muhammad? Mohon maaf ya, Nabi Muhammad sekarang dia seperti apa di Madinah? Di Madinah seperti apa maksudnya? Orang sudah meninggal dalam di kuburan. Madinah. Kau ini mulai menghujat dia ini. Lama-lama Hujat, ya Allah, itu bertanya loh, ya Allah, itu bertanya. Yang di Madinah Iya, kan apa sekarang. mau kau tanyakan? HP mbak bunyi tuh. Iya. Ini siapa lagi telepon, orang ada bisnis. Bagaimana? Angkat juga. Sudah terus. Bagaimana Nabi Muhammad kenapa di Madinah? Iya, sekarang kan dalam kuburan. Ini saya bertanya loh, ini masa menghujat? Jangan kau bilang dalam kuburan itu, bilang di akhirat kau ini, mulai menghujat Lah, ini. Tua syukur. Yesus itu yang di dalam kuburan itu tidak bangkit-bangkit itu. Lah, terbalik kali. Baca kitab suci bagus-bagus lah kalian. Yesus kan bangkit setelah 50 hari. Bangkit. Susana pun bangkit, tapi Susana tidak jadi Tuhan, jadi hantu. Mana ada Yesus bangkit jadi Tuhan? Iya, silakan. Si Anu selanjutnya? Tuhan mati tidak permasalahkan. Bahkan dibahas bangkitnya. Orang yang sudah mati bangkit sebelum hari kiamat itu jadi hantu, bukan jadi Tuhan. Kok ada jadi Tuhan? Agus, Agus, Islam Kristen, Gus? Kristen. Oke, Agus Edi. Open cam, Gus. Silakan. Agak itu. Monyet. Open cam. On cam, Agus. Gus. Sabar, telur. Wih, ganteng ternyata mau. Ini baru saya ketemu orang Kristen yang ganteng ini, Pak Agus nih. Tepuk tangan. Kenapa, Bang? Mulut kau jaga sikit. Loh, saya bilang abang ganteng. Iya, jangan sampai kayak gitu kali lah cara kau. Oh, siap, Bang. Oke, Bang, bisa jelaskan saya ini, Bang? Jelaskan saya Yohanes 17:9, Bang. Kenapa rupanya itu? Di situ Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada siapa, Bang? Hah? Yesus berdoa ini, Bang. Iya. Ya kepada Tuhan. Oh, berarti Pada Tuhan. Yesus Tuhan. punya Tuhan ya? Iya. Dialah Tuhan, dialah Tuhannya. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya iyalah. Astagfirullah. Saya bisa. Gimana begitu, Bang? Jadi teman-teman, inilah botol-botolnya mereka ini ya. Ini, Bang. Inilah botol-botolnya mereka ini, teman-temannya. Coba. Inilah botol mereka. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Mana ada? Gimana abang bisa memahami Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, Bang? Jangan terlalu botol lah, Bang. Jadi orang yang waras sendiri. Coba teman-teman kalian, inilah Tuhan berfirman dalam hati nih. Kan? Inilah orang-orang penyembah yang Tuhan berdoa kepada Tuhan ini.
Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri ini. Stres kalau kalian pernah lihat, pernah nonton TV rusak? Pernah? Nih, nonton. Nah, yang TV yang speakernya rusak itu, inilah yang dikatakan di dalam Bible, maka berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ini sama Bapak. Kan? Iya. 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 Berarti Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, Pak? Berarti Yesus stres? Sudah naik cacing pitanya nih. Kenapa, Pak? Apa? Terlalu botol kalian. Yesus itu berdoa kepada Bapa yang di sorga, bukan berdoa kepada dirinya sendiri, Pak. Begitu. Nah, kan dibilang ngeyel. Dikasih tunjuk yang baik ngeyel. Nah, kan ini seperti teman-teman kalau speakernya rusak kan seperti Bapak. Ngomong terus, Pak. Kita semua punya HP speakernya rusak. Ngomong terus, Pak, ngomonglah. Kau ndak ada ilmu mau naik